Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kedengaran, Kak. Oke, bagaimana kabarnya Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya Kak ya, untuk eh, menjadi pembimbing bimbel. Baik hari ini jadwalnya mata kuliah lagi. Jadwalnya pematerinya ini Kak Dimas ya Kak. Oke, hari ini kita bahas soal tentang apa Kak? Hari ini kita bahas soal KMB. Oke, jadi hari ini bahas soal KMB ya. Wah, boleh langsung Kak Dimas, dipersilakan nih. Oke, terima kasih, Kak Akila. Sama Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Kita itu hukumnya kapan sih? Ada yang hukum tanggal 5 ya? 5. Kalau lihat di jadwal itu tanggal 5 hukum ya. Sebentar lagi berarti ya untuk hukum dan Iya, kita akan berhenti di Hamin 1 hukum ya Kak Akila ya. iya, betul Kak. Ya, kita akan berhenti di Hamin 1 hukum biar otak kita istirahat terlebih dahulu baru besok berperang. Kita share, baiklah kita langsung di soalnya ya. PMB, apakah sudah terlihat ini? Ya, Sudah Kak, udah kelihatan. kita langsung ke soalnya. Nih, tanggal 5 atau tanggal 3 nanti, apapun itu, jika kalian tidak berani melakukannya, menaruhkannya, engkau tidak akan pernah menangkan sesuatu itu ya. Harus berani. Sekarang kalian harus berani mengambil pilihan jawaban, jangan sampai tidak berani. Dan triknya jangan sampai tidak dihitsi ya untuk soal-soalnya. Soal yang pertama, seorang pasien 70 menjalani operasi jantung ya. Apakah tindakan keperawatan ya yang harus dilakukan oleh perawat dalam situasi ini? Ya. Oh, oke ya. Silakan untuk dijawab terlebih dahulu, kita diskusikan itu. Oke, silakan kakak-kakak dijawab soalnya, dibaca, dicermatin. Nanti boleh jawabannya ditulis di kolom chat. Oke, silakan menjawab. Oke, cepat Nah, sekali nih Kak Nisa ya. Oke, jawabannya A ya Kak. ya, Oh, Kak Maya juga A nih. Apa ikut-ikut Kak oke. Anissa nih? Jawabannya A. Ya, Oke. kalau di sini ini soal ya, kalau ketemu soal seperti ini harus kita langsung jawab aja ya. Karena di sini ada pernapasannya sudah 30 kali per menit. Pernapasan normal itu berapa ya? Ini teman-teman semuanya. Ada yang tahu enggak? 16 sampai Pernapasan 20, normal itu berapa? Ya, berapa Kak Maya? 16 sampai 20. Oh iya. Gimana tuh Kak? Bener nggak? Berapa? 16 sampai 16 20 sampai kata Kak Maya. 20 ya. Ada juga batasannya sampai 24 ya. Biasanya itu masih dikategorikan normal. Normal. Ya, oke. Jawaban yang benar itu A. Kita lihat pembahasannya ya. Wah, betul ya. Oh, nanti yang penting ya ada oksigen. Saturasi minimal itu berapa ya? Ada yang tahu nggak? Saturasi oksigen minimal itu berapa? Saturasi oksigen yang normal berapa?
Sudah 95 jawab belum? sampai 99%. 25 sampai berapa? 95 95. sampai 99% atau 100 gitu. Ya, benar ya. Tuh. Oke. Tar dulu ya. Tunggu-tunggu, saya angkat telepon dulu ya. Oke, siap Kakak. Oke. Sorry ya, ada yang ini yang Iya, nggak apa-apa tulis. Kak. Mm-mm. Oke. Kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Nih, Oke. Jadi tadi betul ya jawaban Kak Maya sama Kak Nisa yang jawaban ya, nomor 1 itu A ya Kak ya? ya benar. A ya jawabannya ya. Oke, langsung ke pertanyaan Soal nomor 2. selanjutnya. Oke. Silakan Kak Nisa dan Kak Maya boleh dibaca, dicermatin. Nanti jawabannya tulis ya di kolom chat. Ya, akan didiskusikan sama-sama. Jangan takut salah. Oke, udah ada nih Jawabannya jawaban Kak Maya dan Kak Nisa C. Kayaknya kompak banget ya dari tadi sama ya Kak jawabannya. C, C. ya, sepertinya mudah ya jawabannya ya. Iya Sangat udah. mudah. Kata kuncinya ada di fraktur nih ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya harus imobilisasi pergelangan kaki ya. Iya. Splint atau gips itu benar ya. Jangan terkecoh yang lain-lain. Cari kata kunci dan soalnya apa. Ya, kalau di KMB itu langsung berarti ya. Oke, Oke, Oke. soal selanjutnya semoga bisa. Oh iya, jadi betul ya tadi jawabannya C ya Kak ya? Benar, Betul. tanpa didiskusikan itu gampang. Nah, soal yang Iya. ketiga.
Oke, boleh nih langsung Kak Maya dan Kak Nisa. Silakan dijawab nanti tulis jawabannya di kolom chat ya Kak. Apa ya? Aduh, kenapa nih Kak Nisa ya? Aduh. Oh, C atau E ya Kak ya? D atau E? D. Oke. Oh, Duh, C atau E ya Kak? D. ya. Oke. Oke. Kalau kalau di dalam soal ini ya mengenai pencegahan kekambuhan infeksi ginjal ya di rumah. Kalau di A itu kita tidak mungkin ya kita bahasnya apa itu infeksi ginjal ya. Yang lebih tepatnya itu D. Gunakan rendam duduk air hangat untuk meningkatkan kenyamanan ya. Otomatis klien itu infeksi ginjalnya dia susah ya untuk berkenyang kayak seperti ini ya. Sering untuk pasien prostat karena membantu mengurangi nyeri, peradangan, dan meningkatkan kenyamanan pasien. Salah satu tindakan ini pemahaman tentang pengelolaan gejala prostatitis. Ada yang tahu nggak prostatitis itu apa? Oke, ada yang tahu nggak kakak-kakak apa itu tadi prostatitis? Prostatitis ini nih, nih Oh, infeksi ginjal ya Kak ya? ya, yang disebabkan infeksi ginjal. Mm-mm. Oh, itu penyebabnya infeksi ginjal. Ya, infeksi ginjal itu prostatitis. Di sini, jika kalian menemukan pasien dengan prostatitis, dia akan lebih stres cenderung pasiennya itu ya, karena dia apa namanya infeksinya ini bisa menyebar dari mana saja. Apa infeksinya ini menyebarnya dari saluran perkemihan dan mengalami tingkat nyeri kayak kita kalau mau kencing itu kayak orang yang ini nah apa namanya tahu bat kayak batu ginjal ya, maksudnya yang kencingnya agak Susah, nyeri, nyeri. nah, susah kencing. Kemudian kalau orang Jawa itu anyang-anyangan, gitu ya. Biasanya ngerti lah itu ya, kalau di Jawa itu Iya. kayak seperti itu rasanya. Kalau untuk pada pasien prostatitis ya. Kemudian pasien ini ya seperti ya dia gangguannya pada kelenjar prostat dan paling banyak diderita oleh laki-laki. Laki-laki. Mm-mm. Oke, jadi benar tadi jawaban Mbak Maya D. Ya, Gunakan benar renang jawabannya hangat untuk untuk meningkatkan kenyamanan. Wah, untuk sama. menghilangkan nyeri pada intinya. Nggak mungkin kita menghentikan antibiotik jika hilang. Ya, Mm-mm. bukan tindakan keperawatan. Minta tolong tenaga kesehatan memasang kateter. Ya, tidak bisa sewaktu-waktu untuk langsung memasang kateter. Kateter. Karena dia itu prostat. Kalau dipasang kateter bisa jadi nanti akan terkena kelenjar prostatnya. Kan kelenjar prostatnya itu akan menyempitkan saluran perkemihan seperti itu ya. Malah tambah bahaya pasang kateter ya, Kak ya. Mm-mm. Ya, hanya ya.
Oke, selanjutnya ya. Oke, Oke, jadi jawabannya D. Bisa nanti oke. dibaca penjelasannya. Oke, kita kece Mbak Maya nih, kata Mbak Maya. Ya, Oke, semangat selamat nih Inala. Kak Maya. Betul. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Boleh dibaca soalnya nih. Boleh nanti Oke, jawabannya tulis di kolom chat ya. Semangat selalu, semangat terus. Oke, oke, mulai dari ini sekarang ya. ini tindakan SOP lagi ya, teman-teman. Kak Maya udah ada jawaban nih, B. Oke. Oke, jawaban Mbak Maya. Wah, Kak Nisa juga B ya. Oke, boleh tahu nih kenapa jawabannya B? Ayo, jawabannya D. Pemasangan NGT. Beri Vaseline atau pelicin. Pelicin itu ya Kak ya pada ujung selang. Ya, itu. Seperti. Pelican ya. Sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan setelah selang NJT diukur dari epigastrium ke hidung dan dibengkokkan ke telinga lalu diberi tanda, maka selanjutnya ialah beri apa ya biasanya gel ya, beri gel pada ujung selang. Seperti itu. Oke, jadi Oke, udah benar. sering ya Kak ya, ini udah sering ketemu kasus-kasusnya gitu ya, pemasangan NGT. Ya, oke, benar sekali. Nah, kalau itu pemasangan NGT. Sekarang kalau pemasangan kateter, setelah selang kateter udah masuk, apa tindakan yang selanjutnya dilakukan oleh seorang perawat? Ada yang tahu enggak? Apa itu aduh masukin apa ya? Masukin cairan biar oke ya, jelas-jelasnya ya. Balon, Ya, balon. pokoknya masukin cairan ya. Iya, Cairannya heeh. berapa cc? Ya, betul nggak Ada tuh Kak yang urutannya? Ya, benar. Cairannya Hmm. berapa cc? Nah, berapa tuh? 15 15, atau 10 ya? 10 cc. Kalau 15 pecah dong. Ya, Oh ya. jadi 10 kalau ya. kalau standarnya biasanya kalau di soal itu 10 cc. Cuman kalau di nanti kalau ujian OSCA, ini udah semua nurse ya. Jadi kalau dia di rumah sakit dilihat lagi pada selangnya. Dia ada ukurannya berapa cc-nya. Itu kalau pada kateter. Kemudian ketika pemasangan oksigen ya, pasien sudah dipasang selang oksigen nasal kanul. Berikutnya, apakah tindakan keperawatan yang harus dilakukan? Oke, ada yang bisa jawab Kakak? Itu menyambungkan selang oksigen ke oksigennya. Yang enggak. Kalau ya salah, kalau dia menyambungkan dulu, pasti kita sambungkan dulu ke regulatornya ya. Nah, kemudian SOP-nya itu dicek apakah udah lancar di tangan kita udaranya, kemudian matikan lagi, baru kita pasang selangnya, baru kita nyalakan sesuai dengan dosis Kebutuhannya. yang diberikan, ya kebutuhannya. Itu ya putar dulu. Yang salah kalau dia menyambungkan itu sebelum dimasukkan selangnya dipasang kepada pasien Pasien. ya. Hmm. Karena kita harus cek dulu ininya kepatenan selang oksigennya seperti itu. Iya. Oke, Oke, kita gimana nih lanjut ada? untuk Mm-mm. soal-soal berikutnya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanya ini sama Kak Dimas? Kalau ada yang masih bingung, langsung aja tanya sama Kak Dimas ya teman-teman. Kalau nggak ada, kita next soal berikutnya ya Kak.
Ya, Oke. oke. Kalau berikutnya ini pembahasan ya. Nah, itu pembahasannya. Nanti bisa dibaca. Oke, ini soal nomor Ini 5. Wah, ini ngitung GCS nih. Oke. Oke, gimana nih kakak-kakak? Langsung saja dijawab ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Harus hafal GCS juga nih ya kak ya. iya, ini teoritis. Jawabannya apa? Ini D. Oke kak Nisa jawabannya D nih kak. Apa ininya? Penjelasannya gimana coba? Coba jelasin nih. Tidak dapat membuka mata berapa? Ayo. Ayo, ayo. 1. 1. Tuh, ya. Kemudian respon suara mengerang. 2. 2. Wah, tidak dapat dipahami ya maksudnya. Terus respon motoriknya tidak ada. 1. 1. Kenapa nggak nol? Karena tidak ada 0. Oh, paham ya. Jadi Ah, eh, 4. Tingkat kesadarannya apa? apa ya kalau 4 ya? 4. Ayo. Apakah sopor, salmolen, koma, apa lagi tuh ya? Delirium. 4 itu Deli. ini pengaku error. Atau soalnya tadi maksudnya. Kita lancar ya kak Suara yuk. lancar ya. Oh, mungkin ininya, Kak Anissa. Jaringannya bermasalah enggak? Mungkin jaringannya nih. Oke, tingkat kesadarannya apa? Ya kak Maya tadi apa? Jawab apa? Kesadarannya? De. Koma apa Deli ya? Iya. Kalau koma itu berapa coba? 0 sampai 3. 3. Ya, 0 sampai 3. Nggak ada 0 ya. 3 ya, koma itu ya. Dia ada katakanlah 3 sampai 4 itu bisa dikatakan koma. Kalau biasanya orang menyebut koma atau subkoma kalau 4 itu. Cuman kalau saya itu 3 sampai 4 itu kok koma Koma. ya. Gak ada semi-semi lagi ya kak ya? Nggak Semi. ada, nggak ada semi lagi. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu di penjelasan apa namanya di nanti soal hukum ya. Biasanya soal hukum itu ada yang mengecoh ya. Mm-mm. Nggak ada dia isinya itu koma dan subkoma atau semikoma ya. Nggak Ya. ada. Dia pilihannya itu 3 sampai 4, 6 sampai 5 itu sopor ya. 5 sampai 6 itu sopor, 7 sampai 8 itu sampai 8 atau 9 itu somnolen, somnolen kemudian delirium, apatis sama kompos mentis ya. Jangan salah seperti itu ya. Ya, jadi kesadarannya apa nih kak? Koma ya? Koma ya, koma. Ah, Saudaranya koma. Oke, ya, harus jadi paham itu. Kompos mentis, apatis, delirium, ya, somnolen, sopor, dan koma. Ciri-cirinya gimana kompos mentis? Ya, kompos mentis sadar tuh. kayak kita nih kak. Ya, kalau semi koma itu biasanya nggak ada, Kak. Kalau di soal ya, biasanya nggak ada. Dia hanya ada koma. Ya, Mm-mm. semi koma nggak ada.
Karena tanda-tanda koma sama semikoma itu Sama. sama. Mm-mm. Kalau apatis dia tidak tahu ya, acu tak acu apatis itu ya. Kemudian delirium ya, delirium itu seperti apa kondisinya. Itu harus tahu. Tapi biasanya nggak ada sih di soal hukum, cuma harus paham aja. Dan soal hukum itu biasanya tingkat kesadarannya itu aja sama nilai GCS itu. Paling keluarnya hanya satu antara nilai GCS sama itu tadi tingkat kesadaran Iya, betul. yang keluarnya. Oke, jadi gimana nih untuk kakak-kakak? Apakah ada yang masih belum paham? Bisa langsung tanyain. Kalau nggak ada, next ya kak. Oke, next. Oke, ini penjelasannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, boleh nih dibaca, dipahamin. 1 menit dari sekarang, jawabannya tulis di kolom komentar atau kolom chat. Waduh, pinter ini. Ya, udah siap hukum sepertinya ya. Nah, Kak Maya dan Kak Nisa, ya sama jawabannya. Gimana nih Ya, Kak? Apakah betul? jawabannya benar itu E karena tindakan kolaborasi Kolaborasi ya. Jelas-jelas kolaborasi hanya satu. Jadi nggak usah cari yang lah yang ya lain. jawaban. Oke. Terus pada pinter-pinter ini ya kalau tentang Oke, jadi oksigen dan hukumnya ini lain-lain ya. langsung nih ya Kak. Lulus 100%, Iya. kompeten. Oh, ini kenapa Kak Maya? Oh, Itu kamu Reaksi Kak, reaksi semangat gitu. reaksi Senang semangat tepuk sekali. tangan. Semangat. Berapa hari lagi ya? Tinggal menghitung hari. Ini pertama kali hukum ya semuanya ya. Iya, Ya pertama Allah. kali. Tanggal 19 insya Allah. 19 Beda, ya? oh berarti beda ya. Ada yang tanggal 5, ada yang Beda ya? 19. Itu Berarti Pak Hari beda-beda, Kak. mungkin Kak. Iya, Pak Hari itu Hah? tanggal berapa ya? Pak Hari mungkin. Yang dari kami berdua tanggal 19 Oktober nanti. Ada yang Pak Hari Oh, itu loh, Kak. Tapi dia udah ya. hubungin tadi kan nggak dibalas-balas. Mungkin ada urusan di luar. Nanti coba kasih videonya aja. Ya. Tapi soalnya kalau dilihat di apa namanya? Hukomnas itu tanggalnya tanggal 3 sampai 5 atau 4 atau 5 sampai 10 nggak tahu saya ya. Mungkin Iya. beda-beda ya. Mm-mm. Tapi nggak mungkin lah kalau sama-sama ini profesi ya. Iya, profesi ya, Kakak. Kalau yang di 3 itu iya tanggal 5 di 3 itu. Kamu saya Mm-mm. itu tanggal 5. Oke lah. Semoga semangat ini untuk yang selanjutnya. Oke, soal nomor 7 nih. Silakan dibaca ya, Kakak-kakak. Semangat jawabnya. Bisa langsung tulis di kolom komentar atau chat. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, Kak Nisa jawabannya C ya, Kak ya. Boleh langsung Kak Hmm. Nisa, kenapa jawabannya C?
Kedengeran nggak Kak suara saya? Kedengeran kok, Kak, kedengeran. Jelas kok. Diberikan inform konsen untuk tanda tangan persetujuan penolakan tindakan seperti itu. Oh iya, Oh, iya. oke. Mm-mm. Ya. Gimana, Kak? Mm-mm. Kalau dari jawaban saya itu menjelaskan kembali kata-kata. Jadi gini loh Kak. Jadi di soal ya sudah ada nih kata kuncinya. Perawat menjelaskan tentang tujuan pemasangan donor catheter. Kemudian pasien menolak ya. Kalau pasien menolak, perawat tetap menjelaskan kembali tujuan pemasangan donor catheter. Yakinkan pasien tersebut untuk memasangkan donor kateternya ya. Kenapa kita harus langsung berikan lembar penolakan? Itu tidak boleh kata-kata semuanya ya. Berdasarkan etiknya itu harus dilakukan berulang-ulang minimal atau maksimal minimal 3 kali. Jika pasien tetap menolak ya, itu baru kita lakukan berikan lembar penolakan pada pasien ya. Nggak bisa kita langsung oh ya udah deh ini ya untuk pasien untuk lembar tolaknya ya harus menjelaskan kembali tapi kita tidak membujuk ya tidak membujuk ya pengalaman di lapangan sama Bu Dokter dijelaskan kembali iya benar Kak jadi kalau langsung kakaknya kasih lembar penolakan wah sadis itu ya Sadis ya. sadis Kejam. ya nanti isinya di ASCAP semuanya lembar penolakan semua Kak biasanya itu pasien itu gimana ya sulit nangkep atau apalagi keluarganya gitu ya biasanya keluarganya itu ngeyel tapi kalau Sensitif sudah juga ya. dijelaskan kembali Mm-mm. baru ya seperti Baru itu ya baru mudeng kata-katanya deh ya. Mm-mm. nggak boleh langsung diberikan info konsen ini lembar penolakan nah, ya, jangan jadi perawat Ya, seperti itu rata-rata kan semua nolak dulu ya Kak keluarga pasien. Kalau langsung ya lembar penolakan ruangan penuh deh nanti ASCAP-nya sama lembar penolakan. ya akhirnya penuh kemudian pasiennya banyak meninggal nanti lama-lama ya Iya tidak meninggal. dipasang ini tidak dipasang itu Iya 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 jadi betul. terapinya tidak masuk ya Iya. Oh, Oke, gimana Kak Maya dan Kak Nisa? Apakah ada yang ingin ditanyakan? nih. Oke, ini penjelasannya. Terkadang pasien menolak tindakan medis karena tidak sepenuhnya paham atas manfaat dan tujuan dari tindakan tersebut ya itu ya nanti bisa dibaca sendiri. Oke. Oke lanjut ini udah banyak kemajuannya ini ya Oke. Wah berarti udah selesai kiannya kalau udah di ACC ini ya. Ini ya, udah jelas nih. Kalau profesi nurse pakai kian juga ya di sana Kak Maya sama Kak Nisa. Iya, udah selesai, Kak. Udah ACC ini. Udah ACC, wis lega ya. Padahal Dari hari mana? ini Dari Poltekkes atau dari Setikes Kak Maya sama Kak Anissa ini? Gimana? Dari mana kampusnya Kak? Kusuma Universitas Husada. Kusuma Barengan. Husada tuh gimana sih? Surakarta, Kak. Surakarta. Oh, Solo. Solo iya. Oh iya, saya sudah ke Solo sih kalau tahun lalu saya main ke Solo. Main keliling Solo tahun lalu ya. Semoga tahun depan bisa keliling lagi. amin. Oke, padahal Amin. hari Solo ini ngangenin loh, Kak. Ya, kalau kemarin saya ada festival apa yang di kantor Simpang Tiganya di Solo itu ada pas kami ke sana kemarin. Lah, lanjutlah Solo keren. Oke, Kak Anissa nih bilang padahal hari ini lagi tidak baik-baik saja diriku. Kenapa nih Kak? Lagi galau Loro. kah? Loro. Galau ya? Revisinya ditolak atau revisinya masih banyak? Ya,
Oke. Waduh. Pendidikan aman Pendidikan kayaknya aman. ini nih. Ya, kalau masalah didoi mah nggak usah dipikirin lah. Penting Iya. kitanya selesai dan kemudian lulus, dapat kerja, nah, aman dah. Solo paling banyak ya, Surakarta itu CPNS tahun ini banyak deh di Solo ya. Kalau lihat dari Kemenkes. Kak Dimas sih orang mana ya? Saya itu orang Bengkulu, tapi saya S2-nya di Semarang. Ya. Nah, Oh, kalau jadi dosen. ya di Bengkulu. Jadi, keren ya. Jadi, saya bisa bahasa Jawa karena orang tua asal dari Jogja, Sleman, Minggir. Oh, gitu toh. Ngomong pakai bahasa Bengkulu aja bisa. Bisa udah Oh, Kak? lah, orang Bengkulu Maya nih. aja yang bisa, aku nggak bisa. Oh, Maya bisa. Maya aslinya mana? Palembang. Oh, Wong kita Palembang. galau. Oh iya, Palembang Kak ini Cucu juga orang mana? Palembang, Kak. Aku lahir Palembang, Kak. Aku Lubuk Linggau lahirnya. Kalau Ah, ya ada sudah, No. ya sudah. Kak, cak ini be, kita asing ke be, yang Nggak Anissa mau, ini nih dia nggak dia mau. tidak paham. Nggak mau. Asing ke be dia nih, dia tidak paham. Iya, iya, udah Wong paham nih Kak Palembang. Nisa aja nih. Oh, gitu ini nih. Ay, deh, Nggak Tapi kita mau. galau. jangan susah lah Kak Anissa. Saya juga bisa bahasa Jawa ya, cuman nggak yang medok. Iya, iya, iya. Nih, yang terakhir saya berikan Oke. tentang diagnosa ya. Boleh nih Kak Maya dan Kak Nisa. Silakan dijawab ya. Oke, Kak Nisa udah punya jawaban nih B. Gangguan rasa nyaman, gatal berhubungan dengan reaksi alergi. Oke. Boleh nih Kak Nisa. Kenapa milih jawabannya B? Sebenarnya juga sedikit kurang yakin sih Kak. Cuma karena kan di situ eh, ada ini keluhan gatal-gatal dan pedih pada wajah. Itu Hmm. kan tidak nyaman banget ya. Terus Iya. gatal, terus disebabkannya karena apa namanya? Ini tadi eh Krim mana toh? wajah. Oh ya, krim krim wajah itu toh. Terus eh, di pernah juga tanya ke bu dokter itu kalau apa namanya? em, kayak pakai cincin itu juga bisa mengakibatkan reaksi alergi. Jadi mungkin seperti itu ya. Oke, oke. Jadi, Ya eh, benar ya jawabannya ini betul. ya alergi ya. Oke, mantap nih Nah, Kak benar. Nisa. Cuma Betul nih nanti jawabannya. ya kalau di jawaban UKOM itu biasanya ininya ya ini nih nggak ada Kak. Ini nggak ada. Ya. Diagnosa itu biasanya nggak ada ini. Berhubungan dengannya biasanya tidak diberikan. Dia hanya ada gangguan rasa nyaman, gangguan integritas kulit, body image, dan kekurangan pengetahuan. Ya, oke. Kalau yang lain-lain itu nggak ada. Kalau pada soal UKOM ya. Kemudian nyeri ini ya, nyeri Kak. Kalau untuk di nyeri ini, dia diagnosanya tersendiri. Hanya ada dua, nyeri akut dan nyeri kronis. Yang membedakan itu
lama atau proses penyembuhannya atau sudah lama terjadinya nyeri, ya itu yang bedanya antara nyeri akut dan nyeri kronis, ya. Sekarang nih, ini kan ini untuk penjelasannya bisa dilihat di sini. Ya, kalau nih, kan di sini ya, misalnya ya, jadi sini, dua proses itu jadi. Kalau proses ini ada dua, dia ada nyeri gatal-gatal iritasi kulit ya, seperti ini ya. Konteksnya alergi, gangguan integritas kulit, ya mungkin dia konteksnya alergi atau iritasi. Namun di sini kalau dia pilih jawaban dua ini, ya dia tidak menerangkan bahwa dia adanya alergi di sini. Tidak ada ya. Tidak ada jadi itu ini ada Macet ya Kak ya? iya macet. Iya, suara Kak Dimasnya putus-putus nih. Ya, bisa. Oke, apa jaringan aku aja atau yang lain gimana? Jadi, Pak, itu bisa ya. Bisa. Oke. Kak Maya dan Kak Anissa, ini soal kita ya. Ini apa nih, ada jawaban. Oke, putus. Ya, oke. Saya stop screen ya. Jadi untuk penjelasan selanjutnya Kak Anissa sama Kak Maya, ya. Untuk diagnosa biasanya yang muncul hanya diagnosa utama, ya. Biasanya pada profesi nurse itu lebih banyak ke diagnosa utama. Misalkan diabetes, diagnosa utamanya itu ya kadar glukos, ketidakstabilan atau ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Kemudian apa? Jantung itu penurunan antara ada dua kalau jantung, intoleransi aktivitas sama penurunan curah jantung ya. Kalau hipertensi dia biasanya penurunan curah jantung berhubungan dengan cardiac output ya biasanya itu. Kemudian pada stroke itu jangan pilih yang lain. Dia hanya pilihannya kalau stroke itu bukan suara dulu ya, gangguan verbal bukan, tetapi ya cerebral. Ada gangguan perfusi cerebral. Atau kalau dia ada kata-kata tekanan intrakranial, berarti pilih jawaban tentang peningkatan tekanan intrakranial karena itu ada di SDKI ya untuk diagnosa peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian penyakit apa lagi ya? Stroke udah, jantung sudah, gagal ginjal itu fokus di diagnosanya itu ya hiper atau hipervolemi atau ketidakseimbangan cairan dalam kelebihan volume cairan. Nah, kemudian itu kalau pada ginjal penyakit apa lagi yang belum ya? Nah, itu aja sih kalau yang sering muncul di UKOM eh, untuk pembahasan ininya di UKOM tentang diagnosa biasanya yang sering Diagnosanya ya muncul Kak ya? itu. Ya, kemudian untuk saya masih ada ngajar lagi Kak Akila. Enggak Kak, besok terakhir Kak Wahyu. Ya, sebelum Kak Wahyu saya berikan semangat ya untuk semuanya sampai bertemu. Semoga kalian lulus dan Amin. kompeten 100% ya untuk kampusnya. Kemudian
pesan saya jangan tidak diisi ya Kak Maya dan Kak Anissa, karena itu tidak mengurangi poin. Kalau masih ragu-ragu, tetap dijawab, nggak usah dilewati, nanti waktunya nggak keburu. Dan apabila kita menjawab dengan serius, namun jawaban kita masih kurang, ya, silakan pilih jawaban yang sama. Jangan memilih jawaban yang tidak sama. Kita gunakan sistem probabilitas atau sistem peluang, ya, sistem peluang yang mana yang paling banyak. Dan pada soal itu kalau nasional biasanya jawabannya itu semuanya merata, 20% atau 20 soal atau berapa soal di bagian dalam 100% itu dia sama, 25% jawaban A, 25% jawaban B, dan selanjutnya. Jadi apabila kita nggak tahu dari jawaban soal nomor 1 sampai nomor 180, kita menghitung tentang peluang. Berikan jawaban yang sama, jangan berbeda-beda. Walaupun kalian di jawaban yang berbeda itu kalian ragu, ya, seperti itu kakak-kakak ya. Jadi tetap diberikan yang sama. Jangan A, B, C, D, E. Kalau diberikan beda-beda nanti peluangnya akan lebih sedikit. Itu aja kata kunci yang bisa saya berikan Kak Akila, ya. Sampai Ya, Kak. bertemu di kemudian hari dan sukses selalu Kak Maya dan Kak Anissa. Semoga Iya, kita bisa semoga berjumpa sukses selalu ya, kembali. Kak. Iya, Semoga UKOM-nya lancar. iya. Hmm. Dan bisa lanjut sampai ke jenjang S2. Amin. Oke, gimana nih Kak Maya dan Kak Nisa? Ada yang masih ingin ditanyakan? Cukup. Oke, cukup. Berarti hari ini sudah 8 soal ya Kak ya, sudah selesai. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk Kak Maya dan Kak Anissa. Selalu semangat untuk menghadapi UKOM, selalu jaga kesehatan pastinya. Jangan sampai nanti mau UKOM, kesehatannya keganggu, nggak enak badan. Aduh, gimana tuh ya? Ya, Oke. Untuk Kak terutama Dimas, mental health ya Kak ya. ya Kak? Terutama mental health-nya jangan sampai terganggu. Health-nya Iya, ya. betul. Mentalnya jangan terganggu. Mm-mm. Oke, itu aja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa Waalaikumsalam kembali. Iya, terima kasih Kak. Ya. Oke, Kakak diperbolehkan nih live duluan. Oke, udah live juga ya. Oke, untuk mengakhiri bimbel pada malam hari ini alangkah baik kita mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Eh, kemarin kakak-kakak, oh iya kemarin hari Jumat ya, Jumat itu ada acara jadi nggak bisa apa namanya jadi moderator bimbelnya gitu. Oke. Jadi malam ini udah selesai ya Kak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk kakak-kakaknya. Aku doain semoga nanti bisa kompeten. Amin. Oke, terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Terima Kakak kasih, Kak. Nisa. Sama-sama Kak Maya.